Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Adi Dedi Rohayana MAG selaku Rektor IAIN Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Ubaidillah HMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Dalam video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang materi nasikh dan mansukh. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian nasikh dan mansukh. Nasikh secara bahasa yaitu menghapus, menghilangkan, memindahkan, atau menulis. Adapun secara istilah, nasikh yaitu menghapus hukum dalil syar'i beserta lafaznya. Dalam hakikatnya, suatu nasikh atau yang menghapus itu Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mansukh itu sesuatu yang dihapus, baik dari hukum dalil syar'i maupun lafaznya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan syarat-syarat nasikh dan mansukh. Menurut Abu Syahrat seperti yang dikutip oleh Nasiruddin Baidan, ada beberapa kriteria atau syarat dalam nasikh dan mansukh. Yang pertama yaitu hukum yang mansukh atau yang dihapus itu tidak bersifat secara abadi atau kekal. Kemudian yang kedua yaitu hukum yang mansukh bukan suatu hukum yang dapat diterima oleh akal sehat, baik maupun buruknya. Kemudian yang ketiga, ayat nasikh yang menghapus datang setelah ayat yang mansukh atau ayat yang dihapus. Kedua nas ini tidak dapat disinkronkan karena jelas berbeda. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu jelaskan macam-macam nasakh. Macam-macam nasakh dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama yaitu dilihat dari nas yang mansukh. Dilihat dari nas yang mansukh dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu nas yang mansukh hukumnya namun lafaznya tetap. Kemudian yang kedua yaitu nas yang mansukh lafaznya tetapi hukumnya tetap. Dalam hal ini cuma kebalikan dari yang pertama, di mana yang pertama yang mansukh merupakan hukumnya, kemudian yang kedua yang mansukh merupakan lafaznya. Kemudian yang ketiga, nas yang mansukh hukum dan lafaznya. Kemudian dilihat dari sudut nas yang nasikh. Dilihat dari sudut nas yang nasikh yaitu dibagi menjadi empat macam. Yang pertama, Al-Quran dimansukh dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada Al-Quran dimansukh dengan As-Sunnah. Dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama yaitu Al-Quran itu dimansukh dengan hadis mutawatir atau hadis yang bersambung sanadnya. Kemudian yang kedua yaitu Al-Quran dimansukh dengan hadis ahad. Dilanjut untuk nomor 3, dilihat dari nas yang nasikh yaitu As-Sunnah dimansukh dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada As-Sunnah dimansukh dengan As-Sunnah. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya yaitu jelaskan Al-Baqarah ayat 144. Di sini Quran surat Al-Baqarah ayat 144 menjelaskan tentang arah kiblat dalam sholat yaitu Ka'bah, di mana pada ayat 115 itu menghadap ke arah mana saja dalam sholat yang kemudian dinasikh oleh Quran surat Baqarah ayat 144. Kemudian jelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Di sini Quran surat Al-Baqarah ayat 180 berisi tentang wasiat kepada kerabat atau karib teman dekat atau sahabat dekat itu dilakukan secara baik-baik. Kemudian dilanjut
Jelaskan Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 berisi tentang orang-orang yang meninggal dunia kemudian meninggalkan istri-istri mereka. Hendaklah istri-istri mereka itu menahan diri atau menangguhkan untuk tidak menikah lagi dengan masa iddah 4 bulan 10 hari. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, jelaskan Al-Baqarah ayat 240. Quran Surat Al-Baqarah ayat 240 berisi tentang para suami yang meninggal dunia kemudian meninggalkan istri-istri mereka. Maka wajib bagi mereka berwasiat kepada istri-istri mereka untuk diberi nafkah selama 1 tahun sejak dari kematian sang suami, dengan tetap tinggal di rumah suaminya. Ahli waris di sini tidak boleh mengusir sang istri. Hal tersebut dilakukan karena untuk menghibur hati sang istri sepeninggal atau selepas dari kematian suaminya. Namun apabila sang istri itu atas keinginan sendiri meninggalkan rumah tersebut, maka tidak ada dosa bagi suami maupun ahli waris. Terima kasih, saya rasa cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.